AC Milan berangkat ke Wanda Metropolitano guna menghadapi Atletico Madrid di lanjutan babak penyisihan grup Liga Champions dengan skuad yang timpang. Sebanyak 5 pemain harus absen karena masalah cedera, yakni Maignan, Alessandro Pizzarri, Davide Calabria, Fikayo Tomori, dan Ante Rebic. Calciomercato menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari rentetan cedera yang telah melanda tim sejak kepelatihan Stefano Pioli. Laporan itu mengungkapkan bahwa sejak menduduki kursi kepelatihan, Pioli tercatat hanya sekali memiliki skuad penuh dari 105 pertandingan yang telah ia lalui bersama Rossoneri, yakni ketika mengalahkan Juventus 3-0 di Allianz Stadium pada giornata ke-35 Liga Italia musim lalu. Masalah cedera yang dialami para pemain Milan ini bukan hanya masalah fisik, tetapi beberapa pemain harus absen karena positif COVID-19. Dari 18 pertandingan, 13 di Liga Italia dan 5 pertandingan di Liga Champions, laporan tersebut memberikan rincian mendetail terkait masalah cedera ini, dan hasilnya cukup mengejutkan. Milan memiliki 2 pertandingan tanpa diperkuat 2 pemainnya. 1 pertandingan mereka lalui dengan 4 pemain harus absen. 4 pertandingan tanpa 5 pemain termasuk pada leg kedua kontra Atletico Madrid di Liga Champions. 2 pertandingan lain mereka lewati tanpa 6 pemain, 3 pertandingan tanpa 7 pemain, dan 4 laga lainnya tanpa 8 pemain. Dan yang lebih mengejutkan lagi karena Milan memiliki 1 pertandingan tanpa diperkuat 9 pemain. Dan jika dirata-ratakan berarti ada 5 pemain yang absen per pertandingan yang dilakoni Milan sejak awal musim ini. AC Milan sukses meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim ini, sekaligus menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar, setelah berhasil mempermalukan Atletico Madrid 0-1 di Wanda Metropolitano. Sebiji gol kemenangan Rossoneri diciptakan oleh Junior Mesias pada menit ke-87. Mesias dimasukkan pada menit ke-65 untuk menggantikan Rade Krunic. Ini sekaligus menjadi debut Liga Champions bagi pemain pinjaman dari Crotone itu. Dengan hasil ini, Milan juga berhasil membalas kekalahan dari Atletico dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama. Kemenangan ini membuat Milan untuk sementara naik ke peringkat ketiga di klasemen sementara dengan koleksi 4 poin, unggul produktivitas gol atas Atletico Madrid. Di laga pamungkas, Milan wajib memenangkan pertandingan saat kontra Liverpool, sembari berharap Atletico Madrid bermain imbang dengan Porto, atau jika Atletico menang atas Porto tapi dengan margin gol yang lebih sedikit dari Milan. Liga Champions bak menjadi panggung drama untuk tim peraih 7 titel Liga Champions AC Milan. Laga itu tercipta di laga kelima grup B yang dihelat di Wanda Metropolitano, dan hasilnya mereka berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0. Adalah Junior Mesias yang tampil menjadi pahlawan bagi Milan di laga itu. Pemain berusia 30 tahun itu memainkan debutnya di Liga Champions dengan turun dari bangku cadangan dan menjadi super sub yang menjaga AC Milan di Liga Champions. Momen seperti itu tak pernah dibayangkan sebelumnya oleh fans dan juga Mesias. Itu adalah gol pertamanya bagi Milan sekaligus menjadi gol debutnya di Liga Champions. Terlepas dari lolos tidaknya nanti Milan ke babak 16 besar, gol dari Mesias sangat spesial terutama jika menilik latar belakang pemain asal Brasil tersebut. 5 tahun lalu, Mesias masih bermain di divisi keempat sepak bola Italia alias sepak bola amatir, menjadi jasa pengantar barang untuk menyambung hidup. Dan seketika mencetak gol kemenangan Milan atas Atletico di Liga Champions, sebuah cerita yang indah. Dalam wawancara singkatnya bersama Milan TV, Mesias pun mengakui ingin menangis usai mencetak gol tersebut. Saya sangat senang, terutama atas kemenangan ini. Selain debut, gol ini datang pada saat yang dibutuhkan. Saya datang dari masa yang sulit, saya mengalami 2 cedera berturut-turut. Hari ini penting untuk menang, kami masih menjaga kans dan kami harus berjuang sampai akhir. Saya merasa ingin menangis, apa yang saya alami terlintas di kepala saya. Benar-benar emosional, saya memikirkan Tuhan, seluruh cerita saya ditulis olehnya, ucap Mesias kepada Milan TV. AC Milan dilaporkan mengirim seorang pemandu bakatnya untuk menyaksikan pertandingan antara Lille kontra Red Bull Salzburg di Liga Champions. Laporan jurnalis Rudy Galetti seperti dilansir dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa ada 2 figur pemain yang menjadi subjek pantauan Milan di pertandingan yang dimenangkan Lille 1-0 atas Red Bull Salzburg tersebut. Pemain pertama adalah gelandang Lille Renato Sanches yang tampil brilian di pertandingan itu dan mendapatkan rating cukup tinggi dari berbagai media. Pemain asal Portugal itu memang menjadi salah satu target Milan di bursa transfer yang digadang-gadang menjadi profil pertama sebagai pengganti Frank Kessie. Satu nama lain adalah gelandang muda Red Bull Salzburg Brenden Aaronson. Gelandang serang 21 tahun tersebut cukup menarik atensi manajemen Milan. Ia memiliki 7 pertandingan di Liga Champions termasuk fase kualifikasi dengan lesakan 2 gol dan 1 assist. Sementara di Liga Domestik, pemain asal Amerika Serikat itu telah melakoni 13 pertandingan dengan 1 gol dan menyumbang 4 assist.
Gelandang Marseille Boubacar Kamara menjadi salah satu target AC Milan di bursa transfer guna mengantisipasi kepergian Frank Kessie. Laman L'Equipe sebagaimana dikutip dari Sempre Milan melaporkan bahwa Kamara tampaknya telah memutuskan untuk meninggalkan Marseille ketika kontraknya berakhir dan AC Milan menjadi klub terdepan yang difavoritkan menjadi pelabuhan baru sang pemain. Laporan tersebut menulis bahwa setelah 9 bulan tanpa banyak pergerakan, manajemen Marseille telah memutuskan untuk melanjutkan diskusi untuk kemungkinan perpanjangan Kamara. Gelandang bertahan berusia 22 tahun itu menerima tawaran baru awal bulan ini, atau lebih tepatnya 3 tawaran untuk dipilih. Raksasa Liga Prancis tersebut memberikan Kamara pilihan perpanjangan jangka pendek, menengah, atau jangka panjang dengan gaji yang berbeda. Tawaran ini belum diterima karena sang pemain tidak senang dengan cara Marseille menangani situasi. Laporan tersebut mengklaim bahwa Marseille selalu mengklaim kalau mereka memiliki kesulitan keuangan, tetapi Kamara melihat bahwa klubnya sepakat mengontrak Gerson Santos da Silva seharga 20 juta euro, dan sekarang ia tidak lagi percaya alasan seperti itu. Laporan lain dari Milan News mengungkapkan bahwa Kamara melalui agennya saat ini berusaha untuk mendorong kepindahannya ke Milan, dan tentu saja ini menjadi kabar yang positif bagi Milan. Tapi semuanya mungkin akan sangat bergantung terkait rencana Rossoneri terhadap Renato Sanchez, yang saat ini disebut-sebut menjadi target utama manajemen. Striker Real Madrid Luka Jovic dikabarkan mengedepankan gagasan untuk hengkang ke AC Milan setelah frustrasi dengan kurangnya menit bermain yang ia dapatkan. Striker asal Serbia tersebut tercatat baru memainkan 106 menit sepanjang musim ini. Dan menurut laporan El Nacional seperti dikutip dari Sempre Milan, Jovic kini menilai kepindahannya dari tim besutan Carlo Ancelotti tersebut tinggal menunggu waktu saja. Beberapa klub Eropa termasuk AC Milan dan Inter Milan telah melakukan kontak dengan agen Jovic untuk mendapatkan beberapa informasi. Beberapa klub asal Bundesliga juga terkonfirmasi tertarik memboyongnya. Tapi sang striker diklaim ingin mencoba liga lain dan Serie A menjadi prioritas utamanya. Jovic juga dikabarkan lebih condong ingin berlabuh ke AC Milan ketimbang merapat ke Inter Milan, karena ia merasa AC Milan memiliki proyek yang lebih menarik daripada Inter yang saat ini berada dalam krisis finansial. Jovic percaya bahwa AC Milan menjadi tujuan yang ideal baginya untuk menjaga peluangnya masuk ke skuad utama Serbia untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Akan tetapi kendala utamanya adalah Real Madrid tentu saja ingin mendapatkan sebagian dari 63 juta euro yang mereka bayarkan kepada Eintracht Frankfurt saat mengontrak sang pemain. Sementara Milan dilaporkan tidak bersedia memberikan penawaran lebih dari angka 20 juta euro.